Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba analisa tentang sejarah yang paling panas di dunia balap MotoGP. Dan pastinya semua orang akan terus mengingatnya, karena sejarah itu menyangkut dua nama besar, yaitu Valentino Rossi dan Marc Marquez. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke rangkuman videonya berikut ini. MotoGP 2015 merupakan tahun ketiga Valentino Rossi kembali menunggangi M1-nya pasca kepindahannya ke tim Borgo Panigale pada tahun 2011 dan 2012, serta menjadi tahun ketiga Marquez berkiprah di ajang balap MotoGP. Namun siapa sangka MotoGP 2015 harus ditutup dengan drama yang seolah menjadi sejarah buruk bagi dunia MotoGP serta kedua nama besar tersebut, karena ketegangan antar kedua pembalap yang berujung perseteruan yang berjalan hingga saat ini. Aspal panas MotoGP Argentina seakan menjadi saksi berubahnya suasana antara Valentino Rossi dengan Marquez yang sebelumnya begitu dekat, karena Marquez sendiri sangat mengidolakan Rossi. Ketika race MotoGP Argentina dimulai, Marquez mampu memanfaatkan keuntungan sebagai pole sitter dan langsung membuat gap dengan pembalap lain. Dia menjalani race kala itu dengan begitu dominan. Kondisi berbanding terbalik untuk Valentino Rossi. Dia harus mengawali balapan di urutan ke-8. Namun Rossi mampu bangkit, dan puncak ketegangan semua orang dimulai ketika balapan menyisakan 3 lap lagi, di mana Rossi sudah menempel pemimpin lomba, yaitu Marquez. Klimaks bagi keduanya saat itu terjadi di tikungan 5 pada putaran terakhir, di mana Marquez menempel Rossi di sisi kanan dan membuat Marquez terjatuh pada saat itu. Jika kita analisa lebih dalam, kira-kira apa yang membuat Marquez terjatuh? Oke, simpel saja analisa yang saya buat. Pada saat itu Marquez menempel Rossi di sisi kanan, sedangkan di depan sudah ada tikungan ke kiri yang harus dilewati otomatis untuk semua pembalap, termasuk Rossi akan mengambil persiapan untuk melewati tikungan ke kiri tersebut dengan menegakkan motornya dan mulai memiringkan posisi motornya ke kiri guna melakukan cornering. Saya rasa itu akan dilakukan semua pembalap. Sayangnya Marquez muda pada saat itu menempel Rossi di sisi kanan, dan secara tidak langsung otomatis pergerakan motor Rossi menyentuh bagian depan atau roda depan Marquez pada saat itu, sehingga membuat Marquez dengan RC Tuan Trivi-nya terjatuh dan gagal finish. Analisa saya seperti itu, tapi inilah balapan, apapun bisa terjadi di lintasan. Dan di balik insiden itu, Rossi akhirnya mampu keluar sebagai pemenang di Argentina dengan selebrasi uniknya di mana dia memakai kostum sepak bola timnas Argentina dengan nama punggung Maradona, seolah dia ingin menunjukkan respek dan hubungan baiknya bersama Maradona. Drama panas antara Rossi dan Marquez kemudian berlanjut ke seri balap Assen 2015, di mana duel antara kedua pembalap hingga lap terakhir berujung pada kemenangan Valentino Rossi pada race itu. Bumbu yang membuat Marquez kembali menabung kekesalan kepada seorang Valentino Rossi terjadi di chicane terakhir sebelum menyentuh garis finish, di mana Marquez sempat menekan lebih sebelum memasuki chicane guna menyalip Rossi. Namun pada saat itu posisi Rossi nampak masih berada lebih di depan daripada posisi Marquez. Rossi tetap berusaha melewati chicane hingga pada akhirnya motor Rossi bersenggolan dengan motor Marquez. Dan jika Rossi tidak segera menegakkan motornya, dia pasti akan terjatuh karena di depan ada gravel. Mau tidak mau, Rossi segera menegakkan motornya, kemudian memotong jalur chicane. Tapi memang tidak ada pilihan lain bagi Rossi. Race Direction pun telah memeriksa bahwa itu murni insiden balap dan bukan kelalaian seorang pembalap, sehingga kemenangan Rossi pun dinyatakan sah dan legal. Jika kita amati tayangan ulangnya, saya rasa cara Marquez menekan throttle untuk menyalip Rossi itu terlihat sedikit memaksa. Tanpa Rossi menyenggol motor Marquez, Rossi tetap akan terbuang ke gravel karena posisi Marquez nampak menutup racing lane Valentino Rossi, serta terlihat sedikit kesulitan mengembalikan motornya ke arah kanan dan lebih condong motornya jalan lurus ke sisi kiri. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi pada saat itu, inilah balapan, anything can happen. Kemudian, situasi antara kedua pembalap itu semakin memburuk ketika Rossi mulai mencium aroma kekesalan Marquez padanya dan menganalisa berjalannya balapan Australia 2015. Terlihat Marquez seolah membantu Lorenzo untuk meraih gelar juara dunia 2015. Kejanggalan itu diungkapkan Rossi ketika menjalani konferensi pers MotoGP Malaysia 2015. Saya lihat di tayangan ulang, Marquez mempermainkan kami. Saya melihat target Marquez bukan hanya untuk memenangi balapan, tapi juga membantu Lorenzo dan merebut poin dari saya. Sudah jelas sejak balapan di Phillip Island, Lorenzo mendapatkan pendukung baru, kata Rossi kala itu. Bahkan sempat rekam oleh media ketika Rossi sedikit tersenyum sinis saat Marquez menjelaskan jalannya balapan MotoGP Australia 2017, di mana dia mengungkapkan strateginya sama seperti melakoni balapan Australia 2015.
Namun puncak ketidakberuntungan Rossi dan meledaknya emosi Rossi kepada Marquez terjadi di MotoGP Sepang 2015. Selepas start, Pedrosa langsung memimpin lomba diikuti Marquez di urutan kedua dan Rossi di urutan ketiga. Sedangkan Lorenzo berada di belakang dua Ducati di urutan ke-6. Ketika Lorenzo mampu melewati Ducati dan menempel Rossi yang ada di urutan ketiga, Marquez masih nyaman berada di urutan kedua. Tak lama Lorenzo mengambil alih posisi ketiga dari Rossi. Namun di lap kedua, dengan mudah Lorenzo mampu menyalip Marquez untuk mengambil alih posisi kedua. Dan ketika balapan memasuki putaran ketiga, aspal panas Sepang seolah menjadi saksi pertarungan sengit antara Marquez dan Rossi. Jika saya amati, Marquez terlihat seperti tidur di atas motor dan mulai terbangun ketika Rossi mampu menyalipnya. Beberapa overtake ganas saling ditunjukkan satu sama lain antara Marquez dan Rossi. Bahkan Rossi nampak frustasi ketika dia melihat ke arah Marquez, seolah ingin berteriak, "Mari kita berduel." Namun kesabaran Rossi seakan habis ketika di lap ke-6 keagresifan Marquez semakin menjadi hingga memaksa Rossi melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dilakukannya. Di tikungan 14, Rossi tiba-tiba menepikan Marquez yang pada akhirnya membuat Marquez terjatuh dan kembali ke pit untuk menyudahi balapan lebih awal. Seketika suasana sirkuit semakin panas pasca kejadian itu. Bahkan sampai saat ini kejadian itu masih menjadi misteri. Apakah Rossi sengaja menendang Marquez? Ataukah Marquez yang menempelkan stangnya ke Rossi sehingga Rossi secara refleks menghentakkan kakinya karena takut jika harus jatuh bersamaan? Saya rasa hanya mereka berdua yang tahu. Setelah bendera finish dikibarkan, akhirnya Pedrosa mampu menjadi juara di Sepang kala itu dan diikuti Lorenzo serta Rossi di urutan kedua dan ketiga. Namun setelah race selesai, Rossi dan Marquez dipanggil oleh Race Direction untuk menjalani pemeriksaan atas insiden yang terjadi antar kedua pembalap. Kabar buruk pun harus diterima oleh Rossi dan timnya ketika Race Direction memutuskan bahwa Rossi telah bersalah karena menjatuhkan pembalap lain alias Marquez. Saat itu Rossi dijatuhi penalti atau hukuman dengan start di urutan paling belakang atau terakhir saat melakoni balapan selanjutnya, di mana balapan di Valencia adalah balapan pamungkas MotoGP musim 2015 sekaligus sebagai penentu juara dunia MotoGP 2015. Setelah race Sepang, Rossi masih memimpin di klasemen pembalap dengan selisih tipis dari Jorge Lorenzo yang berada di urutan kedua, yaitu 7 poin saja. Sehingga kans untuk Rossi meraih gelar juara dunia 2015 kala itu seakan sudah sirna jika melihat hukuman yang membuat Rossi harus start di urutan terakhir di GP Valencia 2015. Bahkan setelah insiden antara Rossi dan Marquez di Sepang 2015, tepatnya 2 minggu sebelum race Valencia bergulir, ada orang berkebangsaan Inggris yang membuat gagasan petisi dukungan untuk Rossi yang ditujukan kepada Race Direction, Mike Webb, official FIM, dan UFIM, serta Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis. Petisi online itu dibuat oleh Nicholas Davis dengan target 1 juta dukungan. Namun sangat disayangkan, dukungan deras kepada Valentino Rossi hingga tembus 500.000 dalam 4 hari itu hanya berakhir di angka 729.346 orang pada 2 hari sebelum race Valencia 2015. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan di angka 1 juta. Ditambah banding yang diajukan Rossi kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS masih harus menunggu keputusan final yang diprediksi membutuhkan waktu berbulan-bulan. Alhasil, Rossi harus tetap start di urutan terakhir saat melakoni race Valencia 2015. Berikut isi petisi yang dibuat oleh Nicholas Davis pada saat itu. Integritas MotoGP saat ini jatuh ke dalam kehinaan. Anda baru saja membenarkan taktik balap kotor dengan menghukum Valentino Rossi untuk memburu gelar juara, sementara dia dilecehkan dan disabotase oleh Marc Marquez. Pada saat yang sama, Anda telah membiarkan Jorge Lorenzo menyalip saat bendera kuning berkibar tanpa hukuman. Rossi sendiri juga sadar bahwa dia akan kesulitan di race Valencia dengan situasi seperti itu. Sayangnya, start dari posisi belakang membuat segalanya menjadi sangat sulit. Tapi saya berada di sini sekarang, dan kami harus berusaha semaksimal mungkin, berkonsentrasi penuh, bekerja sebaik mungkin selama akhir pekan, dan berusaha tampil kompetitif, tampil secepat mungkin untuk hari Minggu, untuk balapan. Setelah itu, baru kami akan lihat selanjutnya, ujarnya seperti dilansir situs resmi MotoGP. Penantian penggemar balap di seluruh dunia tertuju pada 8 November 2015, di mana race pamungkas MotoGP 2015 akan digelar di Valencia. Dengan kans juara yang hampir sirna, Rossi bertekad angkat berjuang habis-habisan di seri terakhir kali ini. Selepas start, Rossi ibarat menaiki roket. Dari posisi ke-25, Rossi langsung naik ke posisi 18. Memasuki lap kedua, Rossi sudah berada di urutan ke-15. Di lap berikutnya, Rossi kembali naik ke posisi 12.
Dan di lap ke-12, Rossi sudah berada di urutan kelima, serta hanya butuh satu lap buat Rossi untuk menempati posisi keempat dengan menyalip Andrea Dovizioso dari Ducati. Semua mata seakan tertuju pada aksi Rossi saat itu. Dia seolah seperti tidak memakai piringan cakram waktu itu, terasa hanya menggunakan engine brake. Namun untuk mengejar ketiga pembalap yang ada di depan, sangat mustahil bagi Rossi. Pertama, jarak mereka terlampau jauh. Kedua, kondisi ban Rossi sudah mulai aus ketika digunakan dengan beringas saat menyalip satu persatu pembalap yang ada di depannya selepas start. Lorenzo masih nyaman memimpin balapan diikuti Marquez di urutan kedua dan Dani Pedrosa di urutan ketiga. Namun keanehan mulai terasa ketika data race pace Marquez jauh lebih baik dari pemimpin balapan yaitu Jorge Lorenzo, tapi Marquez tidak mampu menyalipnya. Sampai kejanggalan semakin terasa jelas ketika Dani Pedrosa mampu menyalip Marquez dan berusaha menyikat Lorenzo. Namun lagi-lagi Marquez seperti bangun dari tidurnya. Dia dengan agresif kembali mendahului Pedrosa dan berusaha tetap berada di belakang Jorge Lorenzo hingga menyentuh garis finish. Skenarionya seperti sudah terbaca sebelumnya, bahwa jika Lorenzo ada di posisi ketiga, sedangkan Rossi berada di posisi keempat saat menyentuh garis finish, maka Rossi lah yang keluar sebagai juara dunia untuk musim itu, dengan selisih 4 poin. Tapi kenyataan berjalannya balapan Valencia seperti itu adanya, dan pasti semua orang bisa menilai. Perlu diketahui bahwa sebelum bergulirnya race Valencia, tim prinsipal Repsol Honda Livio Suppo sempat mengusulkan kepada Vice President ARC saat itu, Shuhei Nakamoto, untuk menarik Marquez dan Pedrosa dari balapan di Valencia demi menghindari konfrontasi Rossi dan membiarkan Rossi bertarung sendiri dengan Lorenzo. Bagaimanapun cara Anda melihatnya, 2015 adalah periode yang sangat buruk untuk dunia balap motor. Valencia ada ketegangan yang sangat kental. Saya sampai usul kepada Nakamoto untuk menurunkan Mark dan Dani pada balapan, tapi suruh mereka masuk ke garasi satu lap kemudian, ujar Livio Suppo. Apa yang terjadi? Gagasan itu dituak oleh Nakamoto. Saya dan Nakamoto pun tak bisa mencapai kata sepakat, juga atas beberapa alasan tepat lainnya. Pada akhirnya, Mark dan Dani tetap turun dan balapan berjalan seperti yang Anda tahu, pungkas Livio Suppo. Hingga pada akhirnya kita bisa melihat Jorge Lorenzo yang mampu meraih gelar juara dunia MotoGP 2015 dari hasil balapan yang terjadi. Walaupun Rossi tidak mampu meraih gelar juara dunia ke-10-nya waktu itu, tapi aksi heroik Rossi dengan perjuangan habis-habisan dalam menempati posisi keempat dari hasil menyalip 21 pembalap hanya dengan 13 lap seakan menjadi sejarah bagi Rossi dan penggemarnya di seluruh penjuru dunia. Bahkan setelah race usai, terlihat semua orang yang ada di sirkuit termasuk kru pedok dari tim lain begitu mengapresiasi perjuangan Dedak terkala itu. Nampak semua orang menunggu Rossi masuk ke pedok. Pedok Rossi pun penuh dengan para wartawan dan beberapa kru dari tim lain. Mereka seperti menyambut kedatangan seorang juara, padahal juaranya saat itu adalah Jorge Lorenzo. Ironinya, hubungan Rossi dan Marquez begitu memburuk setelah race Valencia 2015 hingga sekarang. Mereka seolah sama-sama tidak saling peduli satu sama lain. Tapi kembali lagi, segalanya bisa terjadi di lintasan. Dan silahkan menilai dengan opini kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton rangkuman video saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kita semua. Tak lupa selalu saya ingatkan, jaga ibadah kalian sesuai keyakinan kalian masing-masing. Tetap jaga kepedulian dengan sesama, serta biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video.